Amin. Bang Ardo, tolong bacakan 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Tetapi kengkang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah janganlah kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar, sebab mereka yang tidur-tidur waktu malam dan mereka yang mabuk-mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berkekopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa muka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikian Iya. Saya di sini. Oke. Tolong baca 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12. Beginilah firman Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Demikian. Iya, luar biasa. Lihat ya, saudara.
Hari ini judulnya adalah Benteng Terakhir Kerajaan Iblis. Ya, saudara. Sebelum nanti ada masa damai. Ya, ada masa damai. Ada benteng terakhir kerajaan iblis. Tadi Anda baca di dalam 1 Tesalonika 5, sebentar, 1 Tesalonika 5, ayat yang ke-3. Ya, 3 ya. Ada masa damai. Ya, lalu tiba-tiba sakit bersalin. Atau tadi dijelaskan adalah aniaya ya. Saudara, nanti dunia akan mengalami masa damai, saudara. Sebentar, ya. Mengalami masa damai yang luar biasa. Kita dulu sudah belajar bahwa Wahyu 13 adalah cikal bakal atau lahirnya menjelang antikristus. Nah, kedurhakaan tadi kalau Anda membaca 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12, kedurhakaan secara rahasia, diam-diam, atau ya tidak kasat mata yang dimaksud gitu ya. Dari zaman kebangkitan Yesus, para orang Yahudi menyebarkan berita bohong bahwa Yesus tidak bangkit. Apakah itu? Ya, kedurhakaan. Semua dosa, saudara, semua dosa itu ya ada obatnya, saudara. Semua dosa itu ada obatnya. Ya. Dan tidak menjadikan Anda menjadi musuh Allah ketika itu juga. Enggak, saudara. Semua dosa itu Anda bisa bertobat, saudara. Semua dosa itu Anda bisa minta ampun. Kecuali ketika Anda dosa kedurhakaan menentang Roh Kudus. Ya. Kuasa Roh Kudus, saudara. Apa itu kuasa Roh Kudus? Yaitu kematian dan kebangkitan Yesus di salib, saudara. Ini adalah berita yang paling penting dari masa ke masa, dari zaman Adam sampai dengan akhir zaman nanti. Ya. Makanya Paulus memberikan tandas Roma 10 ayat 9. Yesus adalah Tuhan dan Allah telah, bukan akan ya, telah, saudara. Itu past tense, di waktu lampau. Bahwa Allah telah membagikan Yesus. Bahwa Roh Kudus itu, Allah kan Roh Kudus kan, membagikan Yesus. Ya, roh yang ada di dalam Yesus itulah Roh Kudus, saudara. Makanya kita percaya Yesus adalah Sang Allah sendiri. Karena begitu roh itu masuk ke dalam Yesus, maka hiduplah Yesus. Ya. Dan akhirnya terang-terangan di zamannya Muhammad. Terang-terangan dinyatakan bahwa Yesus tidak pernah disalib. Ya, di zaman Muhammad terang-terangan ya diberi cerita-cerita dusta, penyangkalan tentang penebusan. Jadi intinya itu dengan terang-terangan menyangkal penebusan. Itulah sebabnya ketika Anda sudah dibaptis, Anda berdoa kepada Tuhan Yesus, lalu tiba-tiba Anda menjadi Buddha, Hindu, kejawen, atau Anda tidak ke gereja, Anda jadi ateis. Ketika Anda balik lagi, Anda tidak perlu ya untuk dibaptis ulang. Walaupun kalau Anda mau dibaptis ulang juga lebih baik. Tetapi ketika Anda menjadi bersyahadat kepada Muhammad, ya, bahwa kamu percaya kepada Muhammad, bahwa kamu percaya kepada Allahnya Muhammad, maka Anda harus dibaptis ulang, itulah yang namanya murtad. Anda diceraikan dari Tuhan.
Karena di dalam pengakuan iman kepada Muhammad, Anda menyangkal kematian dan kebangkitannya Tuhan Yesus. Dan itu adalah misi yang paling mengerikan, saudara. Sepertiga dunia telah menyangkal kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Sepertiga dunia menyangkal kematian dan kebangkitan Yesus. Sepertiga dunia disesatkan oleh iblis. Karena iblis tidak ingin Anda diselamatkan. Sedangkan Anda hanya bisa diselamatkan, diperdamaikan dengan Allah apabila Anda percaya dengan penebusan, bahwa Anda ditebus, bahwa Anda direkonsiliasikan melalui Yesus Kristus. Ya, itulah sebabnya ketika tiba-tiba abad ke-7 dan ke-8 ya penyesatan dengan mengklaim bahwa mereka adalah generasi dari Torah, Injil, dan Quran dirangkum jadi satu. Sedangkan ceritanya di dalamnya beda semua dengan apa yang ada di dalam Torah, ceritanya beda semua dengan apa yang ada di dalam Alkitab Kristen. Cerita yang sesungguhnya dibenamkan, maka sejarahnya dikaburkan. Dia akan hancurkan arkeologinya, monumen-monumennya dengan alasan itu berhala, ya. Dengan alasan itu berhala, saudara, togut. Terus najis, kafir. Lalu sejarahnya ditulis ulang dengan menciptakan sejarah baru. Sehingga Anda sama sekali nggak ngerti. Kalau tidak ada orang-orang Jerman yang ada di Mesopotamia, maka orang Irak, orang Iran, orang Syria tidak akan pernah mengerti bahwa nenek moyang mereka dulu semuanya adalah para penyembah dewa bulan, saudara. Penyembah bulan sabit. Ya, dewa Sin, dewa Nana. Mereka nggak akan ngerti, saudara. Dan itu semua arkeologi yang ada di permukaan tanah mereka sudah dihancurkan. Tapi orang Jerman tahun 1800 datang ke sana. Dia gali sampai 20 meter ke bawah tanah. Sampai 50 meter ke bawah tanah digali, saudara. Satu kota diangkat semua ke Museum Insel Berlin. Digali dan diangkat, saudara. Satu kota itu, satu kota Babel itu, Babilonia. Dari zamannya penaklukan Syria, ya, Asyurbanipal, Edo Syaradan, ya, sampai ke zaman Nebukadnezar, sampai Raja Babel terakhir Nabonidus, saudara. Itu diangkut semua dibawa ke Museum Insel Berlin. Anda yang tinggal di Jerman, kalau bisa ke sana ngelihat bagus. Tapi saya sudah pernah bikinkan videonya ya, Spirit of Babel. Bagus. Nah, kita balik. Ya, bahwa kebohongan yang diucapkan terus-menerus dan dengan dahsyat ya akan menggantikan kebenaran, sehingga kebohongan itu, dusta itu akan menjadi kebenaran. Dan itu terjadi. Dikatakan Borobudur itu yang bangun Sulaiman. Nah, tidak akan menguasai Bizantin kalau tidak ada bishop-bishop Kristen yang berkhianat. Anda sekarang ini sedang dikhianati oleh pendeta-pendetamu, saudara. Karena pendeta-pendetamu mencari uang, bukan mau mengajarkan kebenaran. Ya, mabuk alkohol, mabuk narkoba, mabuk perempuan, mabuk judi. Selalu ada batasnya, ada mentoknya, saudara. Mabuk agama itu nggak ada batasnya. Bahkan Anda sudah hancur-hancuran pun tidak akan ada batasnya, saudara. Itu sudah terjadi. Ya, itu kenyataan. Anda boleh percaya, boleh enggak. Saya cerita kenyataan. Nah, ya. Nah, saudara, sekarang Anda lihat Iran yang diambang kehancuran, saudara. Maka Iran buru-buru merapat ke Rusia. Nggak ada angin, nggak ada hujan, Ukraina dibom sama Iran. Ya kan, untuk menunjukkan dukungannya kepada Rusia. Mereka ingin membuat perang dunia ketiga. Apakah berhasil? Tidak akan berhasil. Dunia akan aman.
Iran akan rontok. Dunia akan aman. Hati-hati. Nah, 1 Tesalonika 5 ayat 3. Semuanya akan damai, 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 tenang, saudara. Ya, semuanya akan damai, tenang. Balik lagi. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tapi melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jika seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, ajaran apa, saudara? Kasih Kristus, saudara. Artinya apa dia, saudara? Dia siap untuk mengkhianati kita. Dia setuju dengan orang-orang yang menyangkal Yesus Kristus sebagai juru selamat untuk menyerang orang-orang yang sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Jangan kamu terima dia di rumahmu, jangan memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Kita mewujudkan damai, tenang. Sebelum nanti masa antikris itu datang. Antikris itu menyatakan dirinya. Tadi 2 Tesalonika 2. Kenapa? Karena nanti akan ada saatnya ya Roh Kudus itu diangkat dari muka bumi ini. Mengapa diangkat dari muka bumi ini, saudara? Ya, karena sudah nggak ada lagi rema. Orang menolak Yesus, ya kan? Kan ketika nanti di masa damai kan orang menolak agama, semua kan? Nah, lalu orang yang saleh akan makin saleh karena dia punya Yesus. Ya kan? Saleh makin saleh, yang jahat makin jahat. Orang yang akan menolak Yesus, dia akan menghancurkan itu perdamaian. Lalu dunia chaos, orang akan cari Tuhan, tapi orang sudah terlanjur tolak. Dia akan menyatakan dirinya. Di kata masa damai, ya masa antikris itu datang, saudara, selama 7 tahun. Tetapi kita punya Roh Kudus, sama kembali ke dalam perjanjian lama, yang punya Roh Kudus hanya para nabi. Yang punya rema hanya para nabi, karena percaya kepada Yesus. Itu yang terjadi nanti, saudara ya. Diulang lagi nanti dengarkannya ya, supaya Anda paham. Ya, supaya Anda paham yang Anda pelajari malam ini ya. Itu nanti pelajaran lengkapnya, ini Anda harus kumpulin ya khotbah-khotbah antikris. Nanti saya bikinkan jadi satu playlist khotbah tentang antikristus akhir zaman ya. Saya sedang warning kepada Anda. Oh, ini khotbah khusus ya hari ini ya. Khotbah khusus wadah kenabian, saudara. Serem ya? Banget. Seremnya serem banget. Ya, seremnya banget, pakai banget. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.